Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Jadi di sini disajikan contoh soal. Untuk soal yang pertama itu ada sebuah data berkelompok. Di situ kita diminta untuk menentukan jangkauan data, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Yang pertama untuk jangkauan data itu simbolnya R. Jangkauan data itu disebut juga rentang atau range. Nah, untuk data berkelompok, rumus dari jangkauan data itu adalah nilai tengah kelas tertinggi dikurangi nilai tengah kelas terendah. Nah, untuk kelas tertinggi di situ intervalnya itu dari 104 sampai 147, sampai 104 sampai 107. Berarti nilai tengahnya bisa kita jumlahkan terus bagi 2. Jadi 104 tambah 107 dibagi 2. 104 tambah 107 itu 211. Kita bagi 2 berarti 105,5 dikurang nilai tengah kelas terendah. Kelas terendahnya dari 80 sampai 83, berarti nilai tengahnya bisa kita cari dengan 80 tambah 83 per 2. 80 tambah 83 itu 163. Kita bagi 2 berarti 81,5. Nah, berarti bisa kita isi di situ nilai tengah kelas tertingginya 105,5, kita kurangi 81,5. Berarti range atau rentang atau jangkauan datanya itu adalah 24. Ini adalah jangkauan data untuk data berkelompok. Nah, sekarang yang selanjutnya untuk mencari jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil itu disebut juga hamparan. Hamparan itu rumusnya Q3 dikurang Q1. Berarti kita harus cari Q1 dan Q3-nya dulu. Mencari Q1 dan Q3 itu udah kita bahas di ukuran letak data ya. Kita mencari kuartil yang pertama. Q1 itu rumusnya adalah TB ditambah 1/4N min FK per FQ1 dikali P. Berarti biasanya kita tambahkan kolom TB di sini. Dan kolom FK. Untuk TB di situ batas bawahnya 80, berarti TB-nya 79,5. Di sini berarti 83,5, 87,5, 91,5, 95,5, 99,5 dan 103,5. Frekuensi kumulatif berarti 5 tambah 6 berarti 11, tambah 4 15, tambah 8 berarti 23, tambah 10 33, tambah 4 37, 37 tambah 3 berarti 40. Berarti jumlah datanya itu ada 40 ya. Berarti kita tentukan letak kelasnya dulu. 1/4N berarti 1/4 dikali 40 itu berarti 10. Kita lihat di FK data ke 10 itu berarti adanya di 11 ya. Berarti ini adalah kelas Q1. Berarti TB yang kita gunakan itu adalah 83,5 ditambah 1/4N nya berarti 10. FK itu frekuensi kumulatif sebelum berarti 5 per FQ1. FQ1 nya berarti 6 dikali P. P itu panjang kelas, berarti dari 84 sampai 87 itu berarti
4 ya, atau bisa juga dari 84 kurang 80, panjang kelasnya 4. Tinggal kita hitung 83,5 ditambah 10 dikurang 5 itu berarti 5 per 6 kali 4, berarti 83,5 ditambah 5 kali 4 itu 20 dibagi 6, 20 dibagi 6 itu berarti 3,33. Berarti di sini 83,5 ditambah 3,33 itu berarti 86,83. Ini adalah Q1 nya. Sekarang kita mencari Q3. Q3 itu berarti rumusnya TB ditambah 3/4N min FK per FQ3 dikali P. Berarti kita tentukan letak kelasnya juga ya, 3/4 dikali N berarti 3/4 dikali 40. 40 bagi 4 itu 10 kali 3 berarti 30. Nah, berarti lihat di FK ada data 30 itu berarti adanya di 33. Berarti ini adalah kelas Q3. Kelas itu yang akan kita gunakan. Berarti TB yang kita gunakan itu 95,5 ditambah 3/4 N nya berarti 30. FK nya itu berarti sebelum 23 per FQ3 berarti 10, panjang kelasnya sama ya 4, berarti 95,5 ditambah 30 kurang 23 itu berarti 7 per 10 kali 4, berarti 95,5 ditambah 7 kali 4 itu 28 dibagi 10 berarti 2,8. 95,5 kita tambahkan 2,8 berarti 98,3. Nah, berarti langsung kita bisa masukkan ya, untuk yang B hamparannya itu adalah 98,3 dikurang 86,83. Berarti hamparannya itu adalah 11,47. Ini adalah hamparannya. Nah, untuk simpangan kuartil itu tinggal rumusnya setengah dari Q3 dikurang Q1. Ini simpangan kuartil. Berarti tinggal setengah dari hamparan ya. Berarti tinggal setengah dikali 11,47. Berarti hasilnya itu adalah 5,735. Ini adalah simpangan kuartilnya. Nah, untuk soal nomor 2 di sini masih disajikan sebuah data berkelompok. Kita diminta untuk menentukan simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata data berkelompok itu rumusnya adalah sigma FI kali XI mutlak XI dikurang X bar per sigma FI. Nah, jadi di sini kita itu membutuhkan data rata-rata ya. Jadi untuk mencari simpangan rata-rata sebelumnya kita harus mencari rata-ratanya dulu. Untuk rata-rata data berkelompok itu kan rumusnya sigma FI kali XI dibagi sigma FI ya. Nah, berarti ini kolom yang harus kita tambahkan. Jadi yang pertama kita harus tambahkan XI di sini. XI atau nilai tengah ya. Dari 50 sampai 54 berarti tengah-tengahnya itu adalah 52. Ini berarti 57. 60 sampai 64 berarti 62. 65 sampai 69 berarti 67. Di sini 72.
Di sini 77. Lalu kita tambahkan lagi FI kali XI. Berarti frekuensi kita kalikan dengan nilai tengah. 3 dikali 52 berarti 156. 4 kali 57 berarti 228. Lalu 5 kali 62 berarti 310. 2 kali 67 berarti 134. 2 kali 72 itu berarti 144. 4 kali 77 itu berarti 308. Nah, lalu kemudian kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan 156 tambah 228 tambah 310 tambah 134 tambah 144 tambah 308, berarti jumlahnya itu adalah 1300 ya. Nah, itu sigma FI kali XI nya dibagi sigma FI. Sigma FI itu adalah jumlah frekuensi. Berarti 3 tambah 4, 7, 12, 14, 16, 20. Nah, berarti untuk rata-ratanya itu adalah 1300 dibagi 20, itu berarti 65. Nah, di sini berarti harus kita tambahkan lagi, itu adalah mutlak XI dikurang X bar. Jadi tambahkan lagi di sini mutlak XI dikurang X bar. Jadi cukup banyak kolom yang harus kita tambahkan di sini. XI dikurang X bar berarti nilai tengah kita kurangnya dengan rata-rata. Berarti 52 dikurang 65 itu berarti min 13, karena ada tanda mutlak berarti dia jadi 13. Jadi tanda mutlak itu fungsinya mempositifkan yang negatif, jadi udah nggak ada lagi angka negatif. 57 dikurang 65 itu berarti 8, min 8 ya, tapi jadinya 8. 62 kurang 65 itu berarti 3. 67 kurang 65 itu berarti 2. 72 dikurang 65 itu berarti 7. 77 dikurang 65 itu berarti 12. Di sini sigma FI dikali X mutlak XI dikurang X bar, berarti kita harus tambahkan lagi di sini FI dikali XI dikurang X bar. Jadi itu harus kita kalikan. Jadi kita kalikan kolom frekuensi dengan mutlak XI dikurang X bar. Berarti di situ 3 dikali 13 itu berarti 39. 4 dikali 8 berarti 32. 5 dikali 3 berarti 15. 2 kali 2 berarti 4. 2 kali 7 berarti 14. 4 dikali 12 berarti 48. Nah, ini harus kita jumlahkan. Jadi nanti kita jumlahkan 39 tambah 32 tambah 15 tambah 4 tambah 14 tambah 48. Berarti jumlahnya itu adalah 152. Nah, berarti simpangan rata-ratanya itu sigma FI dikali mutlak XI min X barnya itu adalah 152 dibagi jumlah frekuensinya itu adalah 20. Berarti simpangan rata-ratanya 152 dibagi 20 itu adalah 7,6. Berarti simpangan rata-rata dari data berkelompoknya itu adalah 7,6. Untuk soal nomor 3, di sini masih data berkelompok. Kita diminta menentukan variansi dan simpangan baku. Nah, jadi simpangan baku dan variansi itu pasti berhubungan ya. Kalau kita mau mencari simpangan baku, kita harus mencari variansinya dulu. Jadi untuk rumus variansi itu S kuadrat. Rumusnya itu adalah sigma FI dikali XI min X bar kuadrat per sigma FI. Nah, jadi sama
seperti simpangan rata-rata tadi, kita harus cari rata-ratanya dulu. Tadi X bar itu sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Berarti kita harus cari dulu, tambahkan kolom XI di sini. Nah, berarti di sini tengah-tengah dari 19 sampai 21 itu berarti 20 ya. Dari 22 sampai 24 berarti 23. Di sini 26, di sini 29. Kita tambahkan lagi FI kali XI. Jadi 9 kali 20 itu 180. 4 kali 23 itu berarti 92. 5 kali 26 itu berarti 130. 2 kali 29 itu berarti 58. Kita jumlahkan ini semua. Jadi kita tambahkan 180 tambah 92 tambah 130 tambah 58. Itu berarti jumlahnya adalah 460. Berarti 460 kita bagi jumlah frekuensinya 9 tambah 4 tambah 5 tambah 2 itu berarti 20. 960 kita bagi 20 itu berarti 23. Nah, berarti kita sekarang harus menambahkan kolom XI dikurang X bar. Di sini tanpa tanda mutlak ya. Kalau simpangan rata-rata dia kan pakai tanda mutlak, di sini enggak. Berarti 20 dikurang 23 itu berarti min 3. 23 dikurang 23 itu berarti 0. 26 dikurang 23 itu berarti 3. 29 kurang 23 berarti 6. Nah, lalu sekarang kita tambahkan FI dikali XI min X bar kuadrat. Nah, jadi yang harus kita kerjakan itu yang kuadratnya dulu supaya nggak salah. Jadi XI dikurang X bar ini kita kuadratkan, baru kita kalikan dengan frekuensi. Min 3 dikuadratkan berarti 9. 9 kali 9 itu berarti 81. 0 dikuadratkan berarti 0 kali 4 berarti tetap 0. 3 dikuadratkan 9. 9 kali 5 berarti 45. 6 dikuadratkan 36. 36 dikali 2 berarti 72. Sekarang tinggal ini. Kita jumlahkan 81, kita tambahkan 0, kita tambahkan 45, kita tambahkan 72. Berarti jumlahnya itu adalah 198. Nah, berarti S kuadrat atau variansinya itu adalah sigma FI kali XI min X bar kuadratnya 198 dibagi jumlah frekuensinya itu adalah 20. Berarti hasilnya 198 bagi 20 itu berarti 99. Nah, itu variansinya. Nah, mencari simpangan baku itu tinggal akar dari variansi. Berarti tinggal akar dari 9,9. Akar dari 9,9 itu berarti 3,14 sekian ya, atau kita bulatkan jadi 3,15. Nah, ini adalah simpangan baku dari data berkelompok. Nah, jadi ini contoh soal tentang ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Tetap semangat belajar ya.